Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Inayatul Fatihah MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan saya hormati juga teman-teman semua yang akan menyaksikan video kali ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di video di YouTube channel saya kali ini. Baik, di sini saya perkenalkan, nama saya Firdaus Asgaf Zakaria, NIM 123101136, prodi atau jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjabarkan akan menjelaskan rangkuman materi dari bab 1 sampai bab 13 sebagai bentuk tugas menyelesaikan tugas UAS dari ibu dosen. Baik, langsung saja. Bab pertama yaitu makna dan hakikat pendidikan. Makna pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Hakikat pendidikan adalah proses interaksi manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, mencakup aspek jasmani, akal, dan jiwa. Dalam konteks Islam, hakikat pendidikan mencakup pengembalian nilai ilahiyah dan pembentukan karakter yang baik. Hakikat pendidikan dirumuskan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada keseimbangan antara kedaulatan murid dengan guru. Kemudian yang kedua, usaha persiapan murid menghadapi perubahan lingkungan yang pesat. Kemudian yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan. Kemudian yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Dan yang terakhir, pendidikan giat untuk menerapkan prinsip ilmu. Kemudian manfaat dari pendidikan yaitu meningkatkan pengetahuan dari keterampilan, kemudian membantu pembentukan karakter dan etika, membuka peluang kerja lebih banyak, kemudian meningkatkan kesadaran diri dan tujuan hidup, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan rasa percaya diri, mencegah terbentuknya generasi yang bodoh, dan menambah pengalaman peserta didik dan mengajarkan fungsi sosial dalam masyarakat. Kemudian kesimpulan yang bisa ambil dari bab 1 ini yaitu pendidikan berperan penting dalam mengembangkan potensi diri seseorang. Melalui pendidikan, individu-individu dapat menemukan dan mengenali minat dan bakatnya. Pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mengatasi masalah atau tantangan maupun untuk mengambil keputusan yang tepat. Tidak hanya itu, pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dengan memiliki pendidikan yang baik, individu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bergaji tinggi tentunya. Kemudian bab kedua mengenai kaitan pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Jadi yang pertama, pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.
Kemudian yang kedua, pengertian perkembangan peradaban manusia. Sepanjang sejarah, interaksi manusia dengan objek serta lingkungan sekitar merupakan hal yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk pencari makna dan pembuat karya, akan selalu terkait dengan kondisi terciptanya sebuah pola pikir dalam suatu masyarakat, lalu akan membentuk budaya dengan cakupan yang lebih luas serta membentuk sebuah tatanan peradaban. Dan yang ketiga, ciri-ciri perkembangan peradaban manusia. Sebuah peradaban yang tinggi seharusnya bisa menjaga keagungan, memberikan kekuasaan terhadap fisik, estetika psikis, dan kreativitas manusianya. Tanda terwujudnya peradaban menurut Ibn Khaldun adalah berkembangnya ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, geometri, aritmetik, astronomi, optik, kedokteran, dan sebagainya. Bahkan maju mundurnya suatu peradaban tergantung atau saling berkaitan dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan. Berikut merupakan indikator peradaban. Yang pertama ada organisasi sosial, dan yang kedua ada berkebudayaan tinggi, yang ketiga yang terakhir cara berkehidupan yang sudah maju. Dan yang keempat, kemudian yang subjudul yang keempat, kaitan pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Yang pertama, dapat membangun pendidikan yang merupakan upaya membenahi manajemen kegiatan pendidikan, yaitu terutama harus tertuju kepada manajemen kegiatan belajar individual. Pembaharuan pendidikan lebih ditekankan kepada upaya membangun Indonesia yang benar-benar demokratis dan berperadaban. Dan yang kedua, dapat membentuk pengalaman sosial yang dilakukan oleh individu. Dalam teori kritis yang diutamakan adalah peristiwa sosial, sedangkan ungkapan potensi genetik individu hanya dapat diterima sejauh memiliki relevansi dengan upaya reproduksi komunitas. Kemudian sub yang kelima, tujuan pendidikan dan peradaban. Tujuan pendidikan dan peradaban yaitu membangun peradaban. Membangun peradaban adalah suatu pendekatan kualitatif untuk tidak bisa diterjemahkan dengan alat ukur atau terminologi yang bersifat eksak. Ukuran mencapai peradaban adalah pencapaian kebaikan umat manusia atau termasuk tataran individual, sehingga perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang padat nilai atau values ended. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari bab 2 ini adalah pendidikan dituntut untuk mampu memperkenalkan nilai-nilai yang diperlukan di masa depan, mengajarkannya dan mengembangkannya dalam diri anak didik begitu rupa sehingga mereka kelak tidak saja mampu berdiri sendiri dalam hidupnya, tetapi secara bersama-sama mampu membentuk dan mengembangkan nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial atau sosial kapital. Hubungan pendidikan dengan peradaban itu saling berkaitan. Peradaban hidup yang bermutu adalah peradaban yang dibangun oleh pendidikan. Membangun peradaban harus dimulai dengan membangun dengan pemikiran masyarakat yang diselenggarakan melalui pendidikan. Kemudian kita lanjut ke bab 3, yaitu unsur-unsur dalam proses pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan mencakup pencapaian akademik dan pembentukan karakter individu. Selain itu, tujuan pendidikan juga harus mengembangkan keterampilan hidup atau life skills seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis yang esensial untuk kehidupan masa depan. Kemudian yang kedua, sub yang kedua yaitu kurikulum. Kemudian kurikulum harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi harus selalu mengikuti zaman, perkembangan zaman. Terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja. Kurikulum yang baik juga harus memberikan ruang untuk pengembangan karakter, termasuk nilai-nilai moral, spiritual, dan budaya yang menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kurikulum yang berbasis kompetensi, misalnya tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menguasai keterampilan tertentu yang dapat mereka gunakan di masa yang akan datang. Gitu.
Kemudian sub yang ketiga, metode pengajaran. Pemilihan metode pengajaran yang tepat sangat penting agar pembelajaran menjadi efektif. Selain ceramah dan diskusi, penggunaan teknologi seperti multimedia interaktif atau pembelajaran online juga mulai menjadi bagian penting dari metode pengajaran modern. Metode yang menarik dan bervariasi tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta didik, tetapi juga dapat meningkatkan antusiasme dan minat mereka dalam belajar. Dan sub yang keempat, interaksi pendidik dan peserta didik. Interaksi yang positif antara pendidik dan peserta didik menciptakan iklim belajar yang kondusif dan mendukung proses pendidikan yang efektif. Pendidik yang memperlihatkan sikap empati dan peduli terhadap kebutuhan individu peserta didik akan lebih mudah membangun hubungan yang saling percaya. Hal ini dapat menciptakan motivasi intrinsik pada peserta didik, di mana mereka belajar karena merasa didukung dan dipahami. Kemudian sub yang kelima yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang kondusif sangat penting dalam mendukung keberhasilan belajar. Lingkungan fisik seperti kebersihan, kenyamanan, dan sarana prasarana yang memadai dapat meningkatkan konsentrasi peserta didik. Dan kesimpulannya, dalam proses pendidikan terdapat berbagai unsur yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi efektivitas pendidikan. Tujuan pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta lingkungan pendidikan merupakan unsur-unsur penting yang harus dipahami dan diterapkan dengan baik. Dengan memahami unsur-unsur ini, diharapkan proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi peserta didik. Kemudian lanjut ke bab keempat, yaitu pendidikan sebagai sistem dan keterkaitan antara pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, untuk pengertian sistem. Pengertian sistem itu, sistem berasal dari kata sistema, dari bahasa Yunani yang artinya himpunan bagian yang berhubungan secara teratur dan membentuk keseluruhan. Kemudian menurut para ahli, yaitu Zahra Idris, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling mendukung untuk mencapai hasil atau produk, yaitu tadi. Kemudian ciri-ciri sistem, itu yang pertama punya tujuan. Kemudian yang kedua, batasan jelas bersifat terbuka, terdiri dari berbagai bagian atau subsistem saling ketergantungan. Dan yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan melatih. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang untuk mendewasakan manusia. Kemudian untuk menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah upaya memajukan budi pekerti, intelek atau pikiran dan tubuh anak agar lebih baik. Dan sub yang ketiga, pengertian pengajaran. Di bagian pengertian pengajaran, pengajaran berasal dari kata ajar, yang artinya memberi petunjuk. Pengajaran mencakup seluruh kegiatan belajar mengajar, dari perencanaan hingga evaluasi. Menurut Paul Suparno, mengajar adalah membantu seseorang membangun pengetahuan sendiri, bukan hanya sekedar memberi informasi, tetapi juga harus membangun pengetahuan sendiri itu tadi. Kemudian yang keempat, ada pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah usaha mencapai tujuan melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Pendidikan nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dengan tujuan mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Komponen pendidikan meliputi tujuan dan prioritas peserta didik, kemudian manajemen pendidikan,
guru dan pelaksanaan. Dan yang kelima, keterkaitan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah usaha sadar yang melibatkan pengajaran sebagai bagian dari proses. Pendidikan mencakup pengembangan potensi manusia melalui pengajaran, pelatihan, dan bimbingan. Kedua istilah ini saling terkait karena pengajaran membantu mewujudkan tujuan pendidikan. Yang keenam, ada pendidikan di era modern. Dalam pendidikan tinggi, peserta didik seringkali adalah orang dewasa atau setengah baya. Pendidikan muda yang kompeten dapat mengajar tanpa terikat oleh usia. Pendidikan tidak hanya terbatas pada orang dewasa. Yang penting adalah kemampuan psikologis dari pendidik itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, kompetensi pendidik. Pendidik harus memiliki kompetensi kognitif atau pemahaman materi. Kemudian kompetensi afektif atau pengelolaan emosi. Dan kompetensi psikomotor, keterampilan praktis. Dan kesimpulannya yaitu pendidikan dan pengajaran memiliki hubungan erat dan saling mendukung. Sistem pendidikan terdiri dari banyak komponen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Pengajaran adalah salah satu alat utama dalam mengimplementasikan pendidikan. Pendidikan sebagai sistem harus selalu dievaluasi, harus selalu di cross check agar tetap relevan dengan perkembangan zaman yang akan dihadapi atau yang akan datang. Kemudian langsung saja ke bab 5, yaitu mengenai landasan pendidikan dan penerapannya. Jadi, yang pertama, pengertian landasan pendidikan. Menurut para ahli, landasan pendidikan adalah pijakan dasar yang digunakan dalam dunia pendidikan dan memiliki peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan menurut Yatimah. Memiliki peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Kemudian menurut Yatimah, tahun 2017 di bukunya halaman 354 mengatakan bahwa secara leksikal landasan berarti dasar. Jadi landasan itu bisa dibilang semacam dasar ya, tumpuan atau alas seperti pondasi berkata gitu. Oleh karena itu landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Dan yang kedua, jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama filosofis, kedua psikologis, kemudian sosiologis dan historis. Filosofis itu menentukan tujuan pendidikan, kemudian psikologis itu memahami perkembangan peserta didik, sosiologis itu menyelaraskan pendidikan dengan masyarakat, historis itu mengambil pelajaran dari sejarah pendidikan. Dan yang ketiga, ada keterkaitan antar landasan. Yang pertama, kaitan antara filosofis dan psikologis, yaitu mengarahkan tujuan ya, jadi mengarahkan tujuan dan perkembangan siswa. Betul. Keterkaitan antara filosofis dan psikologis itu ya, mengarahkan tujuan dan perkembangan siswa. Kemudian yang keterkaitan filosofi dengan sosiologi itu menanamkan nilai-nilai dalam konteks masyarakat. Kemudian keterkaitan antara psikologi dan sosiologi itu membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian keterkaitan histori dan filosofi yaitu belajar dari sejarah untuk pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, penerapan landasan pendidikan. Jadi penerapannya. Yang pertama, landasan filosofis itu penerapannya kurikulum dan metode berlandaskan nilai. Kemudian yang kedua, psikologis itu strategi pembelajaran sesuai perkembangan. Dan yang ketiga, sosiologis pendidikan yang mencerminkan kebutuhan sosial. Kemudian yang keempat, historis pembelajaran dari sejarah pendidikan. Yang kelima, tantangan dalam implementasi. Jadi yang pertama, pemahaman filosofis, kurangnya pemahaman di kalangan pendidik. Yang kedua, adaptasi teori psikologis, beragam siswa, teori perlu fleksibilitas. Kemudian yang ketiga, budaya dan sosial berbeda, kesulitan penerapan nilai seragam. Kemudian yang keempat, kebijakan teknis, yaitu perubahan kurikulum cepat tanpa adanya evaluasi. Kemudian solusi-solusinya yaitu solusi mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama itu adanya pelatihan guru, itu meningkatkan pemahaman filosofis seorang guru. Dan yang kedua, pendekatan fleksibel, yaitu menerapkan teori sesuai konteks kelas. Jadi masing-masing kelas 1, 2, 3, 4 atau SD atau SMP, jadi menyesuaikan, fleksibel. Teorinya itu fleksibel.
Dan yang ketiga, pendidikan multikultural, menghargai keberagaman sosial. Yang keempat, evaluasi kebijakan, yaitu melakukan evaluasi sebelum perubahan. Dan kesimpulannya yaitu landasan pendidikan filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis memiliki peran penting dalam membentuk arah dan praktik pendidikan. Keterkaitan antara landasan ini menghasilkan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan pemahaman, perubahan kebijakan, dan keberagaman budaya seringkali menghambat implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat agar pendidikan berjalan efektif dan selalu berkelanjutan. Dan langsung saja lanjut ke bab 6, yaitu mengenai asas-asas pokok pendidikan dan penerapannya. Yang pertama, untuk pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Kemudian asas pokok pendidikan berdasarkan bahan ajar pengantar pendidikan UNP tahun 2008, setidaknya ada 3 asas ya, ada 3 asas pokok yang harus dipertimbangkan dan dipedomani dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ketiga asas tersebut ialah yang pertama, asas tuturi handayani, kemudian belajar sepanjang hayat dan kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas tuturi handayani. Berdasarkan asas tuturi handayani ini, kegiatan belajar tidak berpusat kepada guru. Jadi kegiatan belajar mengajar itu tidak hanya berpusat kepada guru saja, ya, akan tapi berpusat kepada peserta didik sendiri. Dapat dikatakan bahwa asas tuturi handayani merupakan cikal bakal dari pendekatan atau cara belajar siswa aktif. Ya, biar siswa itu mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Intinya biar siswa itu tidak hanya diam saja, biar aktif, berpikir kritis begitu. Dan yang kedua ada asas pendidikan seumur hidup. Implikasi dari kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat pesat tersebut ialah seorang dituntut untuk mau belajar sepanjang hayat. Dengan kemauan dan kemampuan untuk dapat belajar sepanjang hayat, maka konsep belajar tidak lagi sekedar belajar untuk tahu atau bisa disebut dengan learning to know dan mampu learning to do, ya. Akan tapi belajar sepanjang hayat yang menuntut kemauan dan kemampuan seseorang guna belajar untuk menjadi learning to be. Dan yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Dalam asas tuturi handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar, ya. Dalam kegiatan belajar mengajar mungkin dapat dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap, ya, selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Yang penerapan asas pendidikan, yang pertama keadaan yang ditemui, kemudian yang kedua permasalahan yang dihadapi, dan pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Dan kesimpulannya, asas pendidikan adalah pertimbangan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan sehubungan dengan pengertian tersebut. Maka landasan pendidikan Indonesia terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, kemudian landasan hukum, kultural, psikologis, ilmiah, dan teknologis, ekonomi, sejarah, dan agama. Adapun asas-asas pendidikan Indonesia yaitu yang pertama tuturi handayani, kemudian yang kedua pendidikan seumur hidup, ketiga kemandirian dalam belajar. Kemudian untuk penerapan asas-asas pokok pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan berpedoman kepada kebebasan dalam belajar sepanjang hayat yang bermuara kepada kemandirian dalam belajar. Untuk itu seseorang pendidik perlu menyesuaikan pendekatan yang digunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran tersebut ialah pendekatan yang berpusat kepada peserta didik, sehingga pendidik menempatkan dirinya sebagai fasilitator, kemudian informator, motivator, dan organisator. Dan lanjut saja ke bab 7, yaitu mengenai lingkungan pendidikan dan memanfaatkan lingkungan pendidikan. Yang pertama
Lingkungan pendidikan. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Jadi yang pertama itu dalam suatu lingkungan, dalam konteks pendidikan. Ya, dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berbeda di luar diri anak. Ya, lingkungan dapat berupa hal nyata seperti tumbuhan, orang, keadaan, politik, sosial, ekonomi, binatang, kemudian kepercayaan dan upaya lain yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya yaitu pendidikan. Lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada 3, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga, kemudian yang kedua lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan disebut sebagai pendidikan, lembaga pendidikan atau satuan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup tempat atau lingkungan fisik, keadaan iklim, kemudian keadaan tanah, keadaan alam, dan kebudayaan atau lingkungan budaya. Di lingkungan serta lembaga pendidikan bersifat positif apabila memberikan pengaruh sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan. Lingkungan bersifat negatif apabila berpengaruh secara kontradiktif atau bisa disebut dengan bertentangan dengan arah dan tujuan pendidikan. Dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional ini sangat penting dalam pembentukan pribadi anak. Dan lingkungan pendidikan membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial maupun budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal atau secara maksimal. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat dalam memperluas dan mempercepat usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, mengajarkan tingkah laku umum untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam pendidikan bermasyarakat. Di dalam lingkungan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik, baik dalam pembentukan karir, akademik, kehidupan beragama, kehidupan sosial budaya, maupun keterampilan lainnya. Kemudian lanjut ke ragam bentuk lingkungan pendidikan. Ya, betul. Ragam bentuk lingkungan pendidikan yaitu lingkungan pendidikan secara garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 yang disebut dengan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, ya, dimulai dari keluarga, kemudian dari sekolah naik lagi ke masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Anak dalam menjalani pendidikan di lingkungan keluarga biasanya menghadapi hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatannya yaitu pertama, anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Kemudian yang kedua, figur orang tua yang tidak mampu memberikan keteladanan pada anak, ya, tidak bisa memberikan contoh yang baik, ya, itu hambatan-hambatannya. Kemudian yang ketiga, sosial ekonomi keluarga yang kurang atau sebaliknya yang tidak bisa menunjang suatu pembelajaran. Kemudian lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, ada tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pendidikan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan negara. Dan yang ketiga, tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab profesional, pengelola dan pelaksana pendidikan. Dan yang keempat, sekolah dianggap sebagai suatu lingkungan yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-muridnya. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan pengabdian sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat bersaing secara global, maka pembangunan sekolah dianggap sebagai investasi yang prospektif demi menyongsong kemajuan bangsa. Dan lingkungan masyarakat, ya, yang terakhir, dalam ruang lingkup masyarakat banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Karena keanekaragaman itulah yang dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas.
Segala pengetahuan dan keterampilan diperoleh di lingkungan pendidikan keluarga dan di lingkungan sekolah akan dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya dalam lingkungan masyarakat. Kemudian sub yang keempat, pemanfaatan lingkungan pendidikan. Pemanfaatan lingkungan pendidikan sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar karena lingkungan dapat menyediakan sumber belajar yang beragam dan kontekstual. Jadi ini berikut beberapa cara pemanfaatannya. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah sebagai laboratorium belajar. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan alam untuk pembelajaran kontekstual. Keempat, lingkungan buatan untuk pengembangan kreativitas. Kelima, kerjasama dengan masyarakat dan orang tua. Dan untuk kesimpulannya yaitu lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan yang terakhir lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah tempat anak dilahirkan. Disinilah pertama kali ia mengenal nilai dan norma. Pendidikan di lingkungan keluarga berfungsi untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individual, sosial, susila, dan religius. Kemudian lanjut ke bab 8, pendidikan sepanjang hayat. Pengertian pendidikan sepanjang hayat yaitu dalam bahasa Inggris disebut lifelong education, adalah prinsip pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia. Arti lugasnya yaitu pendidikan tidak berhenti, tidak berhenti hingga individu itu menjadi dewasa, tetapi tetap berlangsung sepanjang hidupnya. Kemudian tujuan pendidikan sepanjang hayat. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Dan kita ada bentuk dan cara pendidikan sepanjang hayat. Ada satu, konsep belajar sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan atau bisa disebut dengan continuing learning, continuing. Dengan terus-menerus belajar, seseorang tidak akan ketinggalan zaman dan dapat memperbarui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Dan yang kedua, menurut Supriyanto tahun 2007, proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang dalam belajar berlangsung melalui 6 tahapan, yaitu motivasi, perhatian pada pelajaran, mencerna dan mengingat, reproduksi, generalisasi, menerapkan apa yang telah diajarkan, serta umpan balik. Kemudian lanjut saja ke bab 9 ya, yaitu hakikat masalah pendidikan dan kategorisasi permasalahan pendidikan. Yang pertama, hakikat masalah pendidikan. Masalah pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara harapan, ketidakseimbangan, ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Masalah adalah kesenjangan yang berbeda antara kondisi saat ini dengan kondisi yang sudah direncanakan dan diharapkan sebelumnya. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat disimpulkan bahwa hakikat masalah pendidikan adalah ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan pendidikan dengan kenyataan yang ada dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, ada kategorisasi permasalahan pendidikan dan cara penanggulangannya. Yang pertama, ada masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan terutama di daerah terpencil. Jadi beberapa faktor penyebabnya, yaitu yang pertama adalah fasilitas pendidikan lebih banyak tersedia di perkotaan. Kemudian yang kedua, rendahnya mutu pendidikan prasekolah di daerah terpencil. Solusinya apa? Yang pertama, peningkatan akses pendidikan formal melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang kedua, penambahan jumlah sekolah dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Dan yang kedua, masalah kuantitas pendidikan. Masalah ini terkait keterbatasan daya tampung sekolah terutama di daerah terpencil. Dan solusinya yaitu membangun sekolah di daerah kurang terjangkau, terpencil tadi. Dan yang kedua, setiap kecamatan memiliki minimal ada satu sekolah untuk setiap jenjang
pendidikan. Misal SD ada 1, SMP 1, SMA 1 gitu, setiap kecamatan. Kemudian ke masalah kualitas pendidikan. Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan meliputi yang pertama adalah fasilitas fisik yang kurang memadai. Yang kedua, rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru. Yang ketiga, mahalnya biaya pendidikan. Kemudian solusinya yaitu pelatihan guru, pembaruan kurikulum, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Yang kedua, pemantauan proses pendidikan untuk menjamin kualitas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di dalam masyarakat, bab ke-10. Lanjut ya. Faktor-faktor yang menyebabkan pemerasan pendidikan di masyarakat yaitu pertama, rendahnya sarana dan prasarana. Dari segi sarana dan prasarana, pendidikan di Indonesia bisa dikatakan kondisinya masih jauh dari kata layak ya, dari kata mencukupi lah. Dari kata mencukupi itu masih cukup jauh. Hal ini dapat kita amati sekolah yang terdapat di desa-desa yang letaknya jauh dari pusat kota. Dan kedua, menurunnya kualitas pendidik ya. Keadaan guru di Indonesia bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran. Dan yang ketiga, ada menurunnya kualitas siswa. Yang keempat, kurikulum yang tidak relevan. Pembelajaran kontekstual, bisa dibilang pembelajaran akan dilaksanakan secara praktikal dan kontekstual dalam bidang pekerjaannya. Dan sub yang kedua yaitu solusi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat Indonesia. Yang pertama, melakukan pemerataan pendidikan, kedua, meningkatkan kesejahteraan guru. Pendidikan di Indonesia sangat membutuhkan guru yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, meningkatkan prestasi belajar siswa. Begitu ya, singkat saja. Kemudian yang ke bab 11, yaitu pengembangan peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama itu konsep pembangunan nasional. Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan bertujuan menciptakan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi aspirasinya. Pembangunan nasional Indonesia diarahkan pada kesejahteraan, keadilan sosial, dan pertahanan berdasarkan Pancasila dengan strategi. 1. Tahap jangka panjang yaitu 25 tahun. Yang kedua, tahap jangka pendek yaitu 5 tahun. Yang kedua, pendidikan dan pembangunan. Peran pendidikan meliputi yang pertama, sosialisasi nilai-nilai budaya, yang kedua, peningkatan kompetensi individu, yang ketiga, pemerataan peluang pendidikan untuk pembangunan, dan kritik terhadap sistem pendidikan formal. Yang pertama, pendidikan seringkali menjadi sistem mekanis yang terpisah dari realitas sosial. Yang kedua, perlu paradigma baru yang menyatukan pendidikan sebagai bagian dari proses sosial yang utuh. Dan yang ketiga, peranan manusia dalam pembangunan. Manusia memiliki dua peran utama, yaitu sebagai produsen dan sebagai konsumen. Ya, produsen itu sebagai pencipta ide, pengelola, dan pelaksanaan dalam berbagai bidang. Banyak bidang lah. Dan konsumen itu sebagai penikmat hasil pembangunan sekaligus sebagai penilai atau pengomentar kualitasnya gitu. Dan sebagai wadah untuk memberikan saran ya. Inovasi itu dari konsumen. Kemudian yang keempat itu peranan pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan berperan strategis dalam pembangunan melalui 1. Transformasi nilai dan budaya. 2. Pengembangan tenaga kerja untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong perubahan sosial. Yang ketiga, memeratakan kesempatan dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Ya, gitu. Kemudian lanjut ke bab 12, teman-teman. Pentingnya usaha pembaruan atau inovasi pendidikan. Yang pertama, usaha pembaruan pendidikan, yaitu yang pertama proyeksi perintis sekolah pembangunan, yaitu mencoba bentuk sistem persekolahan yang komprehensif dengan nama sekolah pembangunan. Kedua, pembaharuan sistem pendidikan, menunjang pembangunan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia. Dan yang ketiga, universitas terbuka atau bisa disebut dengan UT, ya, meningkatkan daya tampung perguruan tinggi. Kemudian ke sub yang kedua, inovasi dalam metode pembelajaran, yaitu modul dan alam sekitar. Yang pertama, pengajaran dengan sistem modul.
Ya, pengajaran dalam sistem modul merupakan program pengajaran yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, pengajaran alam sekitar, mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, jadi tadabbur alam gitu ya, belajar dengan lingkungan sekitar. Mereka belajar langsung melalui pengalaman dan observasi. Kemudian yang ketiga, model-model inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada model penelitian, yaitu pengembangan dan difusi atau RDND, berfokus pada penelitian, pengembangan, dan difusi inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua ada model pengembangan organisasi atau OD. Yang ketiga ada model konfigurasi atau CLR mode, yaitu pendekatan komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi dalam situasi yang berbeda. Dan yang keempat top down model, inovasi yang diciptakan oleh pihak tertentu dari atasan dan diimplementasikan pada bawahannya. Dan kelima, bottom up model, inovasi yang berasal dari bawah berdasarkan ide, kreasi, dan inisiatif dari pendidik masyarakat dan lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir, bab 13, yaitu judulnya memahami cara menganalisis sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pengertian sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya, ya, untuk memiliki kekuatan spiritual agama, ya. Kemudian ada pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, dasar, tujuan, dan fungsi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau landasan konstitusional pemerintah negara Republik Indonesia saat ini. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984, bab 2 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Dan yang ketiga ada visi dan misi sistem pendidikan nasional. Visi yaitu mewujudkan sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Kemudian sedangkan misinya yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab ke-13 ini, bab terakhir, yaitu sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan fungsi pendidikan nasional yaitu alat pembangunan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut adalah rangkuman yang sudah saya paparkan untuk tugas UAS. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.